Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir yang banyak sampai orang-orang menyangka kalian itu orang yang gila. Kan orang berzikir itu kalau sampai ribuan ada istilah yang ngarannya tamayul. Tamayul itu bahasa kitanya awaknya kada stabil lagi keadaannya. Orang berzikir sampai 100 kada sampai ke situ lagi. Mungkin kalau sudah mendekati 1000 bujur-bujur berzikir sampai sudah angka 1000 jumlahnya, itu akan ada kita tamayul. Tamayul itu artinya bergoyang tubuh kita tanpa kita sadari. Asal bujur-bujur berzikir. Coba akan berzikir bujur-bujur, banyak-banyak berzikir, maka tubuh kita akan sendirinya mengikuti irama zikir. Ini umum, siapapun boleh mencoba, boleh melakukan. Kalau 1000 misal belum ada, itu berarti belum mantap 1000-nya lagi. Kalau 1000 itu bujur-bujur ini menghayati zikirnya, nah itu orang ini pasti ada tubuhnya mengikuti irama zikir. Sampai 1000. Nah, lalu orang-orang melihat orang gila kan tuh berjugit. Nah, padahal ada ini asik dalam berzikir. Nah, makanya jar Nabi, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak sampai orang menyangka kalian tuh gila. Nah, karena bergoyang-goyang awak, kepala berputar-putar, kada kakaruan lagi, dan itu di luar kehendaknya, di luar rekayasanya, di luar ulahannya. Memang irama zikir kalau sudah banyak itu akan merubah bentuk keadaan daripada tubuh seseorang yang asalnya misal tegak, lurus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kalau sampai 10 100 mungkin kita bisa aja tenang. Kalau berzikir 10 bergoyang-goyang tuh goyang ulahan ngarannya kada asli itu. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, dimimpikan Asy-Syibli setelah ia meninggal dunia 3 hari. Syibli itu adalah nama suatu nisbah. Nama beliau yang sebenarnya adalah Dulab bin Ja'far bin Yunus. Cuma masyhur dengan sebutan Asy-Syibli. Imam Syibli ini kelahiran tahun 200-an atau di abad 2 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, setelah 3 hari Imam Syibli meninggal dunia, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu dikatakan kepadanya Imam Syibli, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Asy-Syibli menjawab, dia berdebat denganku. Maksudnya bahwa Allah telah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Jadi dia, Allah, berdebat denganku. Artinya Allah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Karena Imam Syibli ini sebelum beliau masuk ke dalam satu tariqah Junaid Al-Baghdadi, beliau termasuk orang yang kaya raya sebelumnya. Jadi hidup beliau penuh bergelimang dengan kemewahan, dengan kekayaan. Nah, setelah beliau masuk dalam tarikat Junaid, lalu beliau tinggalkan seluruh kekayaan itu, lalu masuk dalam tarikah sampai akhirnya beliau mencapai ma'rifat dan menjadi seorang imam di Baghdad. Nah, jadi beliau dulunya orang yang kaya raya, orang yang banyak punya harta. Nah, sehingga begitu beliau wafat, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau dan ditanyakan bagaimana Allah memperbuat akan engkau. Nah, beliau menjawab, Allah telah meneliti hisab denganku, sehingga aku berputus asa. Maksudnya sehingga aku berputus asa artinya sehingga aku tidak mengharap keselamatan diriku.
karena hisab yang sangat rinci. Nah, hisab yang sangat rinci dari Allah. Arti hisab yang sangat rinci itu artinya Allah akan mempertanyakan kepada kita secara detail, secara rinci nikmat yang diberikannya satu persatu, lalu ditanyakan satu persatu pula tentang penggunaan nikmat itu. Nah, ini apabila orang siapapun yang diperlakukan seperti itu oleh Allah, maka dia akan celaka. Nah, siapapun apabila Allah memperlakukan seseorang di akhirat itu dengan hisab yang teliti, maka orang itu akan diazab. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nukisal hisab udziba." Siapa yang diteliti hisabnya di akhirat itu, maka dia pasti akan disiksa. Karena setiap kita dapat nikmat dari Allah, itu pasti kita kada akan bisa semua nikmat itu kita habiskan di jalan Allah. Pasti ada nikmat-nikmat yang kita gunakan dalam hal yang sia-sia. Pasti ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara yang makruh. Ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara maksiat. Nah, jadi kalau setiap per nikmat itu ditanya di mana penggunaannya satu persatu, kita akan binasa. Nah, oleh karena itu kita disuruh minta kepada Allah agar dihisab dengan hisab yasira, hisab yang inting, hisab yang mudah. Nah, lebih baik lagi kita minta kepada Allah agar tanpa dihisab. Nah, dengan demikian kita ada harapan untuk selamat daripada azab Allah. Nah, Imam Syibli ini karena beliau dulunya mempunyai kekayaan yang banyak, walaupun pada akhirnya beliau tinggalkan kekayaan itu dan masuk dalam satu tarikah, berhasil jadi imam besar di Baghdad. Tapi begitu beliau wafat, beliau menemui hisab yang sulit. Padahal meninggalnya sudah dalam keadaan aulia Allah. Padahal ini Syibli ini meninggal sudah jadi waliullah, sudah meninggalkan kekayaannya jauh hari sebelumnya. Nah, tetap beliau dihisab oleh Allah. Sehingga aku berputus asa, ya Sidin. Putus asa artinya kada berharap selamat lagi ini. Sudah mulai hisab, sudah mulai sulit. Lalu ketika dia melihat keputusasaanku, ketika Allah sudah melihat bahwa aku ini kalah sudah, banyak kada kau mempertanggungjawabkan lagi nikmat yang diberikannya, maka dia melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Akhirnya aku diberi Allah rahmatnya sehingga aku diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikian, beliau dulunya adalah orang yang kaya raya, orang yang punya kemewahan hidup, tapi beliau tinggalkan untuk ma'rifat kepada Allah, jadi waliullah. Nah, lalu di akhirat pun demikian, dihisab dulu. Nah, setelah kalah, akhirnya diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau wafat dalam keadaan seorang waliullah, dalam keadaan seorang imam besar di Baghdad itu. Jadi artinya kalau kita belajar dari mimpi ini, kalau kita kaya jadi wali kada, mati dalam keadaan kekayaannya, mati bertinggal banyak harta, jadi wali kada, tentu hisab ini akan terus berlanjut teliti. Teliti oleh Allah. Nah, karena ini Syibli ini orangnya dulunya kaya, tapi akhirnya Sidin tinggalkan kekayaan itu, Sidin lari kepada Allah. Hisabnya pun di akhirat awal-awalnya sulit, tapi karena beliau akhirnya lari dari kekayaan, diberi rahmat oleh Allah sehingga selamat. Nah, jadi kita paham dari yang demikian bahwa andai kata ada orang yang terus-menerus dalam keadaan kekayaannya dan dia mati dalam kekayaannya tanpa ma'rifat kepada Allah, terus-menerus dia akan diteliti hisabnya oleh Allah. Maka siapa diteliti hisabnya oleh Allah itu udziba, dia pasti akan diazab. Ada hadis lain yang meriwayatkan halaka,
Manukisal hisab halaka, siapa yang diteliti perhitungannya di akhirat maka dia akan binasa. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan solusi atau jalan bagaimana supaya hisab di akhirat itu inting dengan cara, ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat. Nah, itu jalan untuk memudahkan hisab di akhirat. Kita berdahulu berhitung. Kita dulu menghitung di sini sebelum mati. Nah, kita hitung nikmat yang diberikan Allah lawan kita nih. Mulai kita nikmat mata diberikan Tuhan lawan kita, kita hitung berapa mata kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Berapa mata yang kita gunakan untuk mencari kesenangan dunia. Berapa mata yang kita gunakan untuk memandang hal-hal yang dimakruhkan Allah. Berapa mata yang kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita hitung dulu sebelum kita mati. Nah, mata digunakan untuk taat seperti membaca Al-Quran. Walaupun hafal, baik jangan berhafal. Hafal itu bagus, dimuliakan Allah, ada hadiah khusus dari Allah orang yang hafal Quran atau hafal kitab-kitab agama ini. Tapi kalau untuk membaca lebih baik kada usah berkitab, kada usah berhafal itu, baca kitabnya. Karena di situ mata kita tak pakai untuk taat kepada Allah. Baca Yasin, walaupun hafal Yasin, baik baca Yasin. Walaupun hafal Tabarak, baik baca surah Tabarak lewat Qur'annya. Nah, di situ ada perhitungan mata kita digunakan untuk baca Al-Quran. Nah, kitab-kitab agama demikian pula. Sekian jam kita memandang kitab ini, kitab bicara tentang hukum Allah. Nah, itu mata kita sudah kita gunakan di jalan yang benar. Nah, itu mata yang positif, mata yang membawa kenyamanan di akhirat. Nah, kita hitung mata kita sehari. Mata yang kita gunakan untuk menuju jalan ke masjid itu mata ibadah. Mata di mana kita gunakan untuk menuju jalan ke langgar, menuntut ilmu, silaturahmi, itu mata yang kita gunakan untuk ibadah. Nah, kemudian kita hitung lagi mata yang kita gunakan untuk kesenangan nafsu. Seperti melihat keindahan-keindahan dunia tanpa ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mata memandang kepada indahnya bangunan ini, indahnya laut ini, indahnya rumah ini, indahnya mobil ini. Kita lihat mata kita gunakan tanpa kita ingat keindahannya Allah, maka itu mata kita gunakan untuk duniawi. Ini sia-sia dan bisa jadi akibat yang kada baik. Kita hitung lagi mata yang kita gunakan memandang yang makruh-makruh, mata yang kita gunakan untuk yang haram-haram. Nah, sudah kita hitung di total mana kira-kira banyaknya. Nah, jadi kita kalau sudah menghitung dalam dunia ini, nah, kita akan mudah di sana diperhitungkan oleh Allah. Nah, telinga diberikan Allah nikmat, mana telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, telinga kita mendengar ilmu, mendengar Quran, mendengar nasihat-nasihat hadis, perkataan ulama. Nah, telinga mendengarkan itu adalah telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, kita hitung juga. Nah, belum lagi nikmat yang di luar tubuh kita. Nah, kita dapat duit hari ini dapat 1 juta. Ini nikmat nih, 1 juta ini nikmat. Nah, dari 1 juta ini berapa yang kita pakai untuk makan keluarga di rumah? Itu ibadah, nafkah, ibadah. Berapa duit yang 1 juta ini kita berikan kepada kaum muslimin yang du'afa, yang fakir miskin di sekeliling rumah kita, di lingkungan kula kita. Oh, ada digunakan 100.000, itu ibadah. Makan 100.000,
untuk ini 100.000, 200.000 sudah untuk ibadah. 800.000-nya kemana? 800.000-nya kemana? Nah, hitungan kita nih. Apabila itu kada jelas, nah itu yang mempersulit hisab di akhirat. Harus jelas. 800.000, sisanya ini 500.000. Di mana kan 800.000-nya? 200.000 itulah yang sebenarnya duit kita. Itu nang sebujurnya duit kita nang kita pakai di akhirat tuh itu. Nang sisanya masih belum jelas kemana duitnya. Bisa kita pakai untuk bersenang-senang kehidupan dunia, nukar ini, nukar itu, nyaman-nyaman, itu akan sia-sia dan bisa membawa kepada negatif kada baik. Nah, bisa juga dipakai untuk bermegah-megah, beragak-agak, ini jadi dosa. Bisa juga disimpan di lemari duitnya. Sagan apa kada tahu juga, simpan dulu duitnya. Nah, ini yang mempersulit hisab di akhirat. Makin banyak kita yang ditinggalkan di dunia nih, makin banyak hisab di akhirat itu. Nah, gitu teori Sayyidina Umar bin Khattab, kalau hendak nyaman hisab di akhirat itu hisab dulu sini. Orang yang mati bertinggal duit 1 juta lebih terdahulu ke surga daripada orang yang mati bertinggal duit 2 juta. Walaupun kedua-duanya ini sama-sama saleh atau sama-sama salah barang aja. Ini orang salah, kedua-duanya kada baik orangnya. Nang saya kong ini 1 jutaannya bertinggal duit, nang saya kong 2 juta. Kalaunya ke neraka, talakas nang ini keluarnya daripada nang 2 juta itu. Kalau orang saleh, nang sedikit itu lebih cepat dia masuk surga. Itu sudah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis, dalam banyak perkataan ulama. Nah, dengan cara hasibu ampusakum tadi, hasibu ampusakum, hisab hitung diri kamu, maka kalian akan dihisab dengan hisab yang mudah di akhirat. Kayak orang nang satur kabang tuh, satur kabang duit tuh mulai rumah sudah disusun bagus-bagus, disusun rapi. Itu kabang tuh masuk ditimba aja lagi. Amun duit itu bakantungan kada kakaruan, isinya kada mau orang bang hitungin dulu rapi akan baik-baik. Maka di situ ngalih merapian orang banyak segala macam. Nah, kalau di rumah sudah rapi, nyaman di sana. Nah, kayak itu juga amal kita kalau di dunia ini sudah rapi, ampun kita aturannya. Sudah tak atur rapi. Ini harta kita sekian, sudah ada jelas. Ini harta untuk ini, untuk itu, sudah tak atur. Itu mati nyaman. Nah, sudah kita atur. Daripada diatur orang, lebih seorang nyaman mengaturnya. Jadi kita membayangkan diri kita lawan diri Imam Shibli ini. Imam Shibli ini kalau kawaliannya kan ada kisah lagi. Ini muridnya Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi ini muridnya daripada Sari As-Sakati. Sari Sakati muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Karhi itu muridnya daripada Sayyid Ali Ar-Ridha. Nah, keturunan Nabi sampai kepada kada jauh orang hidup di abad 2. Nah, karena sidin dulunya kaya raya, akhirnya sidin buang kekayaan lalu masuk ke tarikat, matinya tetap beliau dihisab dengan sulit terlebih dahulu sampai sudah merasa kada selamat lagi, hanya diberi rahmat oleh Allah. Kenapa Allah beri rahmat? Karena beliau meninggalkan kekayaannya sebelum meninggal dunia itu, masuk kepada tarikat ini. Nah, Majnun Bani Amir dimimpikan dalam tidur. Majnun Bani Amir artinya orang gila di kabilah, di suku Bani Amir. Di suku Bani Amir itu ada orang kegilaan. Dimimpikan dalam tidur. Ada orang bermimpi, si orang gila ini mati. Ada yang bermimpi. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Majnun Bani Amir menjawab, orang gilaan tadi menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku diampuni Allah dosa-dosaku. Dan menjadikan Allah menjadikan diriku ini hujjah. Nah, hujjah.
Hujjah itu artinya alasan yang kuat atas orang-orang yang mencintainya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang mengakui di hadapan Allah, aku cinta kepada Allah. Ya Tuhan, kamu tuh kada bujur cinta lawan aku. Ini nah, cinta lawan aku sampai yang kegilaan di dunia. Nah, itu jadi hujjah ngarannya. Jadi orang-orang pecinta Allah yang bujur-bujur cinta kepada Allah itu hampir dikatakan kayak orang gila artinya. Nah, jadi si orang gila dari Bani Amir ini dijadikan Allah hujjah. Nah, ada dipanggil pulang bin pulang kepada Allah, bagaimana engkau dengan Allah? Oh, aku mencintai Allah. Kada bujur. Ini orang cinta lawan Allah, nah, nya gila dalam dunia. Nah, bukan gila nang betilanjang, lain lagi gilanya. Ini gila orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang mengatakan uzkurullah zikran katsira hatta yazunnan nas annakum majanin. Nah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir yang banyak sampai orang-orang menyangka kalian itu orang yang gila. Kan orang berzikir itu kalau sampai ribuan ada istilah yang ngarannya tamayul. Nah, tamayul itu bahasa kitanya awaknya kada stabil lagi keadaannya. Orang berzikir sampai 100 kada sampai ke situ lagi. Mungkin kalau sudah mendekati 1000 bujur-bujur berzikir sampai sudah angka 1000 jumlahnya, itu akan ada kita tamayul. Tamayul itu artinya bergoyang tubuh kita tanpa kita sadari. Asal bujur-bujur berzikir. Coba akan berzikir bujur-bujur, banyak-banyak berzikir, maka tubuh kita akan sendirinya mengikuti irama zikir. Ini umum, siapapun boleh mencoba, boleh melakukan. Kalau nya 1000 misal belum ada, itu berarti belum mantap 1000-nya lagi. Kalau 1000 itu bujur-bujur nya menghayati zikirnya, nah itu orang ini pasti ada tubuhnya mengikuti irama zikir. Apalagi sampai 1000. Nah, lalu orang-orang melihat orang gila kan tuh berjugit. Nah, padahal adanya asik dalam berzikir. Nah, makanya jar Nabi berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak sampai orang menyangka kalian tuh gila. Nah, karena bergoyang-goyang awak, kepala berputar-putar, kada kakaruan lagi, dan itu di luar kehendaknya, di luar rekayasanya, di luar ulahannya. Memang irama zikir kalau sudah banyak itu akan merubah bentuk keadaan daripada tubuh seseorang yang asalnya misal tegak, lurus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kalau sampai 10 kali 100 mungkin kita bisa aja tenang. Kalau berzikir 10 bergoyang-goyang tuh goyang ulahan ngarannya kada asli itu. 100 berzikir bergoyang-goyang itu ulahan itu. Lain zikir, lain tamayul yang asli lain. Nah, kalau sudah berzikir banyak, zikirlah zikir yang banyak sehingga orang menyangka bahwa kalian tuh orang gila. Nah, itu hadis Nabi.